Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Khalid akan menerangkan tentang fikih kelas 4 tentang tata cara sholat Jumat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sholat Jumat wajib bagi setiap muslim laki-laki yang dewasa. Maka wajib bagi kita, terutama muslim laki-laki, untuk mempelajari tata cara sholat Jumat yang baik dan benar. Lalu bagaimana cara sholat Jumat yang benar itu? Tata cara sholat Jumat hampir sama dengan sholat fardu. Gerakan pada sholat Jumat sama dengan gerakan sholat fardu. Bacaan sholat Jumat juga sama dengan bacaan sholat fardu seperti biasanya itu. Akan tetapi terdapat perbedaan. Misalnya sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah, sementara sholat fardu tidak didahului dengan khutbah. Berikut ini adalah tata cara sholat Jumat. Yang pertama, ketika kita masuk masjid, disunahkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Doanya anak-anak sudah tahu belum? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yang kedua, setelah masuk masjid, jangan duduk terlebih dahulu, namun laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat untuk menghormati rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perbanyak berzikir, sholawat, dan membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah Jumat dimulai. Karena sholat Jumat itu banyak pahalanya. Nomor 4, dengarkan secara seksama khutbah yang dibacakan khatib. Apabila kita berbicara sendiri seperti pelajaran kemarin, maka sholat Jumatnya akan sia-sia, tidak dianggap sholat Jumat, kan eman-eman. Kemudian nomor 5, setelah pembacaan khutbah ataupun setelah khatib berkhutbah, maka sholat Jumat dimulai 2 rakaat itu. Yang keenam, sholat Jumat dilaksanakan persis seperti tata cara sholat fardu, jadi seperti sholat subuh 2 rakaat. Yang ketujuh, sholat Jumat biasakan 2 rakaat yang tadi 2 rakaat seperti sholat subuh. Yang ke-8, selesai sholat Jumat kita berzikir dan berdoa terlebih dahulu, tidak usah langsung keluar. Kalau zaman sekarang di masjid-masjid sudah ada Jumat berkah. Nah, jangan langsung keluar sambil ngasih, itu dulu. Doakan kedua orang tua dahulu. Doa supaya selamat dunia akhirat. Selesai berdoa, keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Jadi masuk masjid kaki kanan, keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri, dan membaca doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Berikutnya adalah keutamaan sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Keutamaannya sholat Jumat adalah 1. Mendapat pahala puasa dan sholat setahun. Dan hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan yang lainnya, ini seperti mandinya bersih dari hadas besar, pakai wudhu dulu kemudian menyiram kepala, seperti bab yang lalu, yang semester 1 tentang mandi wajib. Lalu dia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, kemudian lalu dia mendekat pada imam, tidak menjauh, tidak di emperan masjid, tapi masuk ke masjid dan mendekat pada imam, mendengarkan khutbah secara diam, karena barang siapa yang berbicara sendiri, sibuk sendiri, maka pahala Jumatnya hilang. Maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Ini diriwayatkan hadis Imam Tirmidzi. Keutamaan yang kedua apa? Nih, menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Dari hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang 1 dan Jumat yang berikutnya, itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar, yaitu bisa menghapuskan dosa di antara Jumat sekarang dan Jumat yang akan datang, selagi tidak melakukan dosa besar. Jika dosa besar maka ya harus dengan taubat. Kalau dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan sholat, dengan berbuat amal soleh. Kemudian ini berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat dan tidak terlambat. Yang ketiga, mendapatkan pahala berkorban, sebagaimana diketahui bahwa orang yang bersegera pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat bisa mendapatkan pahala sebesar berkorban seekor unta. Besar sekali. Ini kalau datang di awal waktu. Kemudian kalau berangkat di waktu yang kedua, dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban seekor sapi. Kemudian seperti berkorban seekor kambing. Waktu berikutnya seperti seekor ayam. Kemudian pahala seperti berkorban sebutir telur. Dan apabila khotib sudah naik mimbar, maka bukunya para malaikat ditutup. Jika terlambat dalam sholat Jumat, maka kita tidak terdaftar di daftarnya para malaikat ini. Itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak kalau hari Jumat, kalau bisa jangan terlambat, iman-iman. Kita sudah beribadah tetapi tidak dilaporkan, ya kan, iman-iman. Jadi kalau bisa setiap Jumat kita jangan sampai terlambat. Sekarang bahayanya jika meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Tidak berangkat sholat Jumat karena sengaja, bukan karena udzur. Yang pertama, Allah akan menutup hatinya. Dalam hadis disebutkan yang artinya
Hendaklah satu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menutup hati mereka kemudian menjadi sebagian dari orang-orang yang lalai. Jadi Allah akan tutup hatinya. Kalau orang yang benar-benar meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, maka Allah akan tutup hatinya. Jadi dijadikan orang-orang yang lalai. Lalai itu sebenarnya tahu tapi jarak, tidak melaksanakan. Naudzubillah. Kemudian yang kedua ditulis sebagai orang munafik. Kita tahu orang munafik itu siksanya itu berat sekali. Fit darkil asfali minan nar, ditaruh di paling dasarnya neraka. Nah, panas sekali itu orang-orang munafik. Dalam hadis disebutkan yang artinya siapa yang meninggalkan 3 Jumat tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan, misalkan bepergian, sakit, ataupun halangan yang lain, maka dia ditulis termasuk orang-orang yang munafik. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Demikian yang bisa Pak Holik sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak paham dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Holik maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari segala macam penyakit. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.